Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan review kitab tafsir yang berjudul Al-Quranul Hakim Al-Masyhur Bit Tafsiril Manar, atau yang biasa dikenal dengan Kitab Tafsir Al-Manar. Kitab Tafsir Al-Manar ditulis oleh dua penulis, yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Profil Mufassir. Profil Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dia dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani di pedesaan. Semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, kecuali Muhammad Abduh yang memang diperintahkan oleh ayahnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Pada awalnya, Muhammad Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Mahdi Tonto untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Namun, setelah 2 tahun, ia kembali ke desanya dan bertani sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Kemudian, Muhammad Abduh pun dinikahkan oleh orang tuanya. Walaupun sudah menikah, ayahnya tetap menuntut Muhammad Abduh untuk melanjutkan belajarnya dan menuntut ilmu. Kemudian ia pergi ke desa Shibrul Khid. Guru utama Muhammad Abduh adalah Jalaluddin Al-Afghani. Ia banyak belajar kepada ulama ini dalam banyak hal, dari kajian agama, sosial, hingga politik. Yang demikian ini menjadikan corak pemikirannya tidak jauh berbeda dengan Jalaluddin Al-Afghani. Bahkan banyak persamaan antara keduanya dan disebut sebagai penerusnya. Yang kedua, profil Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Qolun, Lebanon pada tahun 1282 Hijriah. Dia merupakan bangsawan yang merupakan keturunan dari Sayyid Husain, cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan intelektual Rashid Ridho memang cukup panjang. Ia telah belajar kepada banyak ulama, di antaranya kepada orang tuanya sendiri, juga belajar kepada sekian banyak guru. Mula-mula ia belajar di Al-Qutub. Setelah tamat, ia dikirim ke Tripoli untuk masuk di madrasah ibtidaiyah yang mengajarkan nahwu, shorof, akidah, dan lain-lain. Namun, di Tripoli, ia hanya bertahan selama 1 tahun. Setelah itu, pada tahun 1822 Masehi, ia pindah ke sekolah Islam yang merupakan sekolah favorit pada masa itu. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syekh Husain Al-Jisr. Pada tahun 1897 Masehi, Syekh Al-Jisr memberikan ijazah kepada Syekh Rashid Ridho dalam bidang ilmu-ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Syekh Jisr inilah guru utama Rashid Ridho yang banyak mempengaruhi pemikirannya. Adapun gurunya yang lain diantaranya Syekh Muhammad Nasyabah, Syekh Muhammad Al-Qawiji, Syekh Abdul Ghani Al-Rafi', Muhammad Husaini, dan Muhammad Kamil Al-Rafi'. Kekhasan buku tafsir dilihat dari segi naz'ah atau coraknya. Karya tafsir dapat bercorak ilmi atau falsafi, hukmi atau fiqhi, adabi, ijtimai, dan lain-lain. Setelah melakukan kajian atas beberapa penafsiran penulisannya secara acak dalam beberapa jilid yang ada, penulis menyimpulkan bahwa tafsir Al-Manar dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Yang demikian ini berkesesuaian dengan apa yang disampaikan penulis tafsir Al-Manar dalam muqaddimahnya. Menurut Quraish Shihab, sebagaimana disadur oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya Pengantar Ilmu Tafsir, bahwa tafsir corak adabi ijtimai adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi-segi ketelitian redaksi Al-Quran, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam redaksi yang indah, dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan turunnya Al-Quran, yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan,
kemudian menggandengkan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Artinya bahwa tafsir corak adabi ijtimai menjadikan sastra budaya dan nilai kemasyarakatan sebagai objek sekaligus subjek yang masuk dalam Al-Quran yang imanen, kemudian membawa nilai-nilai yang luhur dalam Al-Quran kepada budaya peradaban masyarakat yang transenden berada sesuai dengan konteksnya masing-masing. Selanjutnya, sekilas tentang tafsir. Al-Manar pada dasarnya merupakan nama sebuah majalah. Majalah tersebut cukup masyhur yang bertujuan sama dengan majalah Al-Urwah Al-Usta, antara lain memberantas tahayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham-paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham-paham salah yang dibawa tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik-politik negara barat. Hal ini sesuai dengan arti harfiah dari Al-Manar itu sendiri, yang berarti tempat pelita, tiang penunjuk jalan. Tafsir Al-Manar yang bernama Tafsir Al-Quranul Hakim memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat sahih dan pandangan akal yang tegas, menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunatullah terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi-fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini yang telah berpaling dari petunjuk itu, serta dengan keadaan para salafus salih yang berpegang pada tali hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi sambil berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis, sehingga tafsir ini mudah dimengerti oleh orang awam, tetapi tidak bisa diabaikan oleh orang-orang khusus atau cendekiawan. Itulah cara yang ditempuh Muhammad Abduh dalam pengajarannya di Al-Azhar. Tafsir Al-Manar merupakan sebuah karya seorang anak pada zamannya yang senantiasa berjuang dalam berkarya dengan tingkat pemikirannya. Maka tidak heran apabila dikaitkan dengan corak dan cara mereka menyikapi dalam menafsirkan Al-Quran, isi dan kandungan tafsir mereka susun berkait dan bahkan diarahkan sesuai dengan kondisi yang melatar belakanginya dalam upaya mendayagunakan Al-Quran sebagai rujukan dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di sisi lain, corak Al-Adabi Al-Ijtimai yang menjadi dasar penafsiran mereka merupakan landasan yang kuat untuk menyatakan bahwasannya tafsir Al-Manar ini sangat erat dengan realitas historis saat kitab ini disusun. Ada yang menarik dalam kitab tafsir Al-Manar ini, yaitu bahwasanya tafsir ini berawal dari ceramah-ceramah Muhammad Abduh di depan publik, dan kemudian oleh Rashid Ridho dirumuskan dalam bentuk tulisan serta dipublikasikannya dalam majalah Al-Manar dengan judul Al-Quran Al-Hakim. Sebelum majalah itu dicetak Rashid Ridho, terlebih dahulu Rashid Ridho memperlihatkan konsep tafsirnya kepada Muhammad Abduh. Ia memberikan pembenahan sepenuhnya dengan menambahi atau mengurangi satu atau beberapa kalimat. Hal semacam ini tentunya tidak mengherankan apabila isi yang ada pada tafsir tersebut bersifat komunikatif dan mempunyai kaitan yang erat terhadap sosial keagamaan, dan diperlukan masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam menyampaikan tafsir tersebut, khususnya masyarakat Mesir. Karangan-karangan mufassir. Yang pertama, karangan Syekh Muhammad Abduh. Ada Risalah Ar-Ridha, Hasyiyah Syarah Al-Jalal Ad-Dawami Lil Aqaid Al-Adudiyah, Tafsir Juz Amma, Tafsir Surah Wal Asr, Tafsir Al-Quran bermula dari Al-Fatihah sampai dengan ayat 129 Surah An-Nisa. Yang kedua, karangan Rashid Ridho, ada Al-Hikmah Al-Syari'iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyah wa Al-Rifa'iyah, Al-Azhar dan Al-Manar, Tarikh Al-Ustadz Al-Imam
Nida' lil al-Jins al-Latif, Zikra al-Maulid an-Nabawi, Risalat al-Hujjah al-Islam al-Ghazali, Al-Sunnah wal Syiah, Al-Wahdah al-Islamiyah, Hakikat Riba, Majalah Al-Manar yang terbit sejak 1898 sampai dengan 1935, Tafsir Al-Manar, Tafsir Surah Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awizatain. Terakhir ada hubungan antara kedua penulis. Di sini saya menuliskan hubungan antara kedua penulis karena memang ada dua penulis dalam kitab Tafsir Al-Manar. Muhammad Rashid Ridho merupakan murid dari Syekh Muhammad Abduh yang paling dekat. Tafsir Al-Manar berawal dari ceramah-ceramah Muhammad Abduh di depan publik. Kemudian oleh Rashid Ridho dirumuskan dalam bentuk tulisan serta dipublikasikannya dalam majalah Al-Manar dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Sebelum majalah itu dicetak oleh Rashid Ridho, terlebih dahulu Rashid Ridho memperlihatkan kepada Syekh Muhammad Abduh tentang konsep tafsirnya melalui konsultasi. Ia memberikan pembenahan seperlunya dengan menambahi atau mengurangi satu atau beberapa kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.